mekanistik ya. Pemodelan mekanistik mengikuti mekanisme yang pertama dia berasal dari model fisik ya. Model fisik yang kita skemakan kemudian menggunakan neraca ya. Itu menggunakan mekanisme seperti ini. Dari sini setelah dapat model kita bisa simulasikan mendapatkan grafik ya, grafik model. Nah sekarang dibalik, ada grafiknya ya. Bagaimana modelnya? Ya ini ya, ini ada grafiknya atau bisa katakan anggaplah itu adalah data. Bagaimana modelnya ya? Mungkin Anda pernah mendengar ini nggak sih? Curve fitting ya. Curve fitting. Pencocokan kurva. Pernah nggak nih? Pencocokan kurva. Jadi ada kurva, kemudian kita cocokkan. Fungsinya seperti apa? Denisa? Gimana Denisa? Ada? Ya, Pak. Kamu pernah melakukan ini nggak? Curve fitting. Pencocokan kurva. Kayaknya belum, Pak. Belum ya? Kalau di Excel disebut trend line. Pernah nggak melakukan trend line? Oh, Pernah? Ya kan? Ini ada grafik begini kan? Misalnya grafiknya begini. Nah, ini grafik, kemudian kita trend line menggunakan pilihan-pilihan polinomial ya kan? Linear, kemudian power, ya kan? Kemudian apa? Polinomial. Ya. Itu adalah pencocokan kurva. Ya. Nah, ini juga mirip dengan itu, hanya saja modelnya sudah kita tentukan. Ya. Jadi modelnya sudah kita tentukan, yakni menggunakan model yang disebut dengan FOPDT. Ya. Jadi menggunakan first order. Nah, kita tadi sudah belajar tentang first order plus dead time. Kita sudah pernah membahas dead time juga. Ya. Jadi kita memilihnya ini. Jadi sudah dipilih. Jadi kalau ada grafik itu, bagaimana modelnya? Tapi modelnya sudah ditentukan, yakni menggunakan FOPDT. Yang pertama tentu ini berasal dari alat sebenarnya. Jadi kalau di sini alat jadi ada alat, ada parameternya, kemudian jadi model. Sementara kalau yang sekarang kita akan lakukan adalah alatnya kita sudah running, tapi model mekanistiknya itu kita tidak tahu ya. Model mekanistiknya kita tidak tahu. Kita ingin membuat model menggunakan model lain namanya FOPDT. Sebenarnya ini mirip apa? Tidak jauh dari apa yang sudah kita lakukan, karena tadi bahwa proses itu ada yang orde 0, ada yang orde pertama, ada yang orde 2, ada yang orde tinggi ya, ada orde lebih tinggi gitu ya. Ini ini kemudian sifat-sifat proses tuh, karakteristik proses ada tau, ada KP, ada theta D10. Jadi berdasarkan ini semua yang sudah dibahas, kita memilih sebuah model yang sederhana namanya FOPDT. Kita pakai order 1 dengan tambahan D10. Nah sekarang bagaimana kita mendapatkan, tantangan pertama adalah mendapatkan datanya dulu ya.
Bagaimana kita mendapatkan eksperimen yang baik ini. Desain dan implementasi sebuah eksperimen yang baik. Baru kemudian kita lakukan kalkulasi secara grafik, kemudian juga bisa secara statistik, dan juga solver. Ya, jadi ini yang akan kita lakukan. Ya, jadi kita ingin membangun model, gitu ya. Tahap pertama, desain percobaan dan akuisisi data. Jadi datanya kita ambil alih data tersebut dari desain percobaan. Nah, kemudian datanya itu kita analisis. Kemudian kita lakukan pemrosesan awal data. Nah, tahap berikutnya adalah estimasi model dan validasi atau verifikasi. Ya. Jadi errornya berapa? Ya. Kemudian model itu kita aplikasikan. Jenis data, jadi data itu ada beberapa jenis. Ada yang time domain, ini yang kita lakukan. Jadi kita berdasarkan time domain, ya. Jadi satu atau lebih variabel input dan satu atau lebih variabel output disampel sebagai sebuah fungsi waktu. Datanya dapat berupa real atau kompleks, ya. Jadi time domain I/O data disebutnya. Nah, ini kita biasanya pakai yang pertama. Nah, trend line biasanya menggunakan ini, time series data. Jadi datanya bukan karena ada perubahan sebuah input, ada input diubah, ya. Bagaimana terhadap output, pengaruhnya. Tapi ini hanya output, ya. Ini hanya output saja yang fungsi waktu, ya, time domain disebutnya. Jadi kalau yang pertama itu ini ada perubahan input, ya. Ini output. Jadi misalnya kita ubah menjadi ini, di sini diubah jadi seperti ini. Bagaimana ininya, ya. Misalnya seperti ini. Itu jenis yang pertama, namanya time domain I/O data. Jenis yang ini adalah hanya output saja. Ini udah time, ya. Misalnya begini. Kemudian ada frekuensi domain data. Biasanya ini transformasi Fourier, ya. Kemudian frekuensi respon data. Jadi yang banyak kita lakukan adalah menggunakan ini, ya. Walaupun I/O-nya itu bisa juga random, juga bisa juga, ya. Inputnya itu kalau ini kan step, bisa juga random. Jadi pakai slow random juga ada. PRBS, ya. Jadi slow random, B-nya apa lupa. Itu, ya, ada samplingnya seperti. Oke, model tadi, ya. Jadi model tadi ada yang mekanistik, itu disebut white box model. White, ya, putih. Jadi seakan-akan ini sebuah kotak, ya. Ini ada kotak terbuat dari gelas, dari kaca. Ya, kita ingin melihat, jadi modelnya kelihatan di sini. Jadi ini ada boxnya warnanya putih atau gelas. Nah, kalau ada suatu di sini, ya, itu bakal kelihatan. Jadi dengan model mekanistik kita bisa mendapatkan model yang jelas. Misalnya tadi V DCA per DT sama dengan FCA0 min FCA min VKCA, misalnya begitu. Jelas parameter-meternya jelas nih. Ada tuh. Variabel fisiknya jelas. Jadi ada volume, ada konsentrasi, ada waktu, ada laju alir, ada konsentrasi awal, konsentrasi keluar, dan ada persamaan, ada laju atau konstanta laju reaksinya. Jadi jelas, makanya disebut white box model. Dan ini juga bisa sebutan lainnya adalah first principle model. Ya.
Kemudian ada namanya model empirik, gray box model. Dia menggunakan identifikasi sistem. Kenapa disebut gray? Karena kurang kelihatan. Misalnya kita pakai FOPDT, modelnya langsung menjadi KP per tau S plus 1 E pangkat minus theta S. Jadi ini nggak jelas itu sebenarnya. Karena menggunakan variabel-variabel KP yang kalau kita tahu kalau menggunakan model mekanistik ada rumusnya KP-nya. Apakah dia F per V ya, ataukah dia itu sama dengan 1, KP sama dengan 1, atau yang lain. Itu jelas menggunakan white box model atau mekanistik. Tapi di sini tidak kelihatan KP. KP-nya ini apa? Tidak. Tahu juga nggak begitu kelihatan. Ini tahu rumusnya. Kita tidak tahu rumusnya tahu. Begitu pula theta. Ya. Kita cari itu. Jadi kita cari berdasarkan data. Ada data, kita cari KP-nya berapa, tau-nya berapa, tetanya berapa. Nah, itulah yang disebut dengan identifikasi sistem. Ini gray. Kenapa gray? Karena tidak begitu kelihatan, abu-abu. Tidak seperti first principle model atau model mekanistik. Kelihatan jelas V, ada F, suatu variabel-variabel yang kita tahu ya, parameter yang kita tahu. Ada yang namanya black box. Jadi di sini hitam ya. Jadi kalau tadi boxnya itu gray, ini boxnya itu black, hitam, sehingga tidak kelihatan persamaannya. Contohnya adalah ANN, ya, Artificial Neural Network atau disebut dengan JST, jaringan saraf tiruan. Itu tidak ada persamaannya. Kita hanya punya misalnya ini ada data dibagi menjadi 2, menjadi data learning untuk atau training, data training. Jadi untuk mentraining model sehingga dia terlatih gitu, seperti kita dilatih terus menerus dengan banyak data. Jadi dia punya pola ya, dia tahu polanya seperti ini. Dan data validasi, data yang sama ya. Misalnya datanya ada 100, maka misalnya ini 70% atau 80%, taruhlah 80% ya, atau 90% lebih bagus. 90-nya itu untuk learning. Jadi dia membangun model, dimasukkan ke dalam ANN ya dengan layer-layer tertentu. Oke, dia sudah dapat menangkap polanya. Tapi persamaannya kita tidak tahu. Karena itu seperti model yang ada di pikiran kita, nggak tahu modelnya kayak apa. Ketika ditanya bisa jawab lah, Bu. Baru nanti 10-nya bisa kita untuk validasi. Ya. Nah, validasi maksudnya kan di data ini kan ada input output. Input outputnya sudah ada. Kita tes dengan input yang ada di 10 ini. Outputnya sudah kelihatan. Jadi antara input dan output di 10 data ini, data validasi ini, kan sudah kelihatan. Inputnya misalnya ada berapa? Ada 2. Outputnya ada 1 lah ya. Outputnya ada 1. Dengan input ini 2 macam, pasti harganya tertentu, outputnya tertentu. Nah, kita tes dengan masuk di ANN, kita tes dengan input tertentu yang ada di data validasi, benar nggak outputnya sesuai dengan yang ada di data validasi. Tapi modelnya seperti apa kita tidak tahu. Kita hanya tahu layer-layer apa gitu ya. Jadi ini tentang model. Jadi ada yang white, jadi seakan-akan ini glass ya. Mungkin jangan white juga boleh ya. White atau glass box model lebih enak kali ya. Glass box model artinya kacanya transparan sehingga bisa dilihat dengan jelas volumenya, laju alir gitu. Kalau gray sudah nggak kelihatan karena yang kelihatan adalah KP, tau, theta. Ya.
Kalau black box lebih nggak kelihatan lagi. Ya. Kita hanya memasukkan data, dimasukkan, dilatih, kemudian divalidasi. Sehingga kalau ada data sembarang yang di luar data itu bisa menangkap. Nah, ini banyak digunakan untuk ANN ini untuk mengenali wajah, untuk mengenali yang lain-lain ya. Ini juga ketepatannya bisa tinggi tergantung datanya. Kalau datanya memang valid ya, 100 data itu benar-benar valid, maka itu biasanya menghasilkan validasi yang sangat tinggi ya. Jadi validasi yang sangat tinggi. Bahkan saya pernah mencoba membandingkan antara ANN dan HISIS, Unisim lah ya. Jadi datanya sama, kita tes validasinya menggunakan Unisim. Ternyata menggunakan HISIS waktu itu ya. Ternyata errornya HISIS itu lebih tinggi daripada model ANN. Jadi dengan model ANN yang kita konstruksi dengan baik, itu menghasilkan error yang sangat rendah, gitu ya. Jadi ketika kita memasukkan angka tertentu dengan mendapatkan output yang sangat dekat, gitu ya, dengan itu jenis model matematika. Oke, ini jenis-jenis yang gray box. Kita menggunakan yang ini ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang state space. Ya. Yang lainnya ada model ARX. Ini juga dalam penelitian terakhir ada yang menggunakan ini, autoregressive model with external input. MATLAB bisa juga menggunakan ini. Armax, Box-Jenkins, ada output error. Ini dalam penelitian dua ini sudah ini FOPDT dibanding ARX seperti apa. Ini tentu beda ya. Memang ARX biasanya lebih valid ya dibanding FOPDT. Itu penelitian-penelitian yang sudah ada. Oke, tadi ini model mekanistik ya dan model empirik. Jadi kita punya data-data yang sangat banyak ini, kemudian kita ingin membuat model yang memiliki tingkat fitting atau fitness ya, kecocokan yang tinggi. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita tes ya. Kita memiliki semua data yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah model dasar dari sebuah proses kompleks. Ya tentu tidak ya. Tidak banyak data-data yang kita mungkin nggak punya. Kita memiliki waktu untuk mengembangkan sebuah model dasar dari sebuah model kompleks. Mungkin kita tidak memiliki. Eksperimen adalah mudah untuk latih sebuah proses kimia. Ya bisa iya, bisa tidak sebenarnya eksperimennya. Ya. Apakah kita perlu model yang sangat akurat? Tentu juga tidak. Ya. Makanya model empirik itu sering digunakan karena ya kita tidak terlalu menuntut untuk modelnya itu model yang sangat akurat. Ya. Oke, nah ini yang akan kita gunakan. Ini mungkin tambahannya adalah solver. Ya, nah, ada rough model, tapi rough model itu berasal dari model fungsi alih ya, fungsi alih yang ada, kemudian dibuat FOPDT. Jadi fungsi alihnya banyak. Nanti biasanya setelah dites ini bisa dilakukan. Tambahannya itu solver. Jadi ada PRC atau model, kadang-kadang disebut dengan metode Smith ya. Kemudian statistik, least square, solver ya, rough model. Itu cara-cara. Ini model FOPDT ini seperti ini. Oke. Nah, bagaimana cara prosedurnya seperti apa? Ketika kita SPK dinamik ya, identifikasi udah pernah kita melakukannya. Ya ini kita set kalau itu sudah ada controllernya, maka controller dibuat setnya manual. Kemudian kita lakukan step yang cukup besar dan benar-benar step ya. Yang namanya step itu kan begini, lurus ya. Jangan sampai begini. Ini bukan step ya. Jadi ini salah, bukan step. Ini yang benar.
Kemudian baru kita catat ya dan buat grafiknya yang disebut dengan proses reaction curve itu. Ini contoh di pressure control dulu ya. Jadi kita lakukan perubahan ini apa? Bukaan valve-nya ya. Ini kan kontrol valve. Bukaan valve-nya seperti apa? Ini di sini nih. Ini kita set manual ya. Kemudian ini adalah MV bukan valve-nya tadinya 50 misalnya diubah secara mendadak menjadi 50 55 atau 60 ya. Jadi kemudian bisa juga kita ngetesnya bukan pakai input MV, inputnya adalah disturbance. Disturbance-nya adalah laju alir keluar tangki ya. Jadi laju air keluar tangki kita perbesar. Kalau kita perbesar berarti tekanannya akan turun. Atau kita kecilin berarti tekanannya akan naik di dalam tangki ini. Ya. Itu namanya model disturbance. Kalau ini disebut dengan model set point testing ya. Oke. Ini yang akan kita ubah. Nah, metode pertama ada disebut metode pertama. Ini metode yang paling sederhana tapi akurasinya kecil ya. Jadi kita sebagaimana pernah saya sampaikan, ini sebenarnya mode perilakunya ini bukan order 1 ya. Ini bukan order 1 secara perilaku. Ini mendekati order 2 baik dia order 2 kritis ya maupun dia order 2 overdamp ya. Jadi bisa saja begitu. Tapi kita paksa jadi order 1 plus dead time. Cara yang pertama adalah kita buat garis saja. Slope ya, garis disebut maksimum slope. Garisnya ya yang menyinggung kurva ini. Kemudian ini adalah dead time-nya karena perubahan mulai dari sini dari T5 ya. Ini T5 itu diubah, ada inputnya berubah dari 0 sampai 5 ini input variabel. Kemudian ini adalah output variabelnya suhu dari 0 ya di sini 0 menjadi misalnya di sini berapa? 12,5 misalnya. 12,5 ya. Ini perubahannya ya. Kemudian dibuat slope. Nah, setelah itu baru kita slope-nya berapa ya. Deltanya adalah ini, delta itu output, ada delta kecil itu adalah deltanya input atau dow ya, dow. Delta kecil, delta besar ya. Nah, KP rumusnya adalah deltanya output dibagi deltanya input. Sementara tau menggunakan ini. Jadi delta dibagi slope. Slope-nya berapa? Kita bisa menghitungkan slope-nya. Tingginya ini berapa? Y ya, ini tingginya apa? Lebar X-nya berapa? Jadi ini Y per X-nya berapa? Itu slope S. Ya. Kita dapat slope-nya berapa, maka tahunnya dibagi slope-nya saja. Sedangkan theta ya udah sentuhan garis slope yang terbesar tadi ya. Kan ini ada waktunya. Di sini berapa? Taruhlah di sini ada berapa ya? 8,5 misalnya ya. 8,5 ini mulai 5. Berarti tetanya berapa? Tetanya 3,5 misalnya begitu. Kalau ini adalah 12,5 ini 5 berarti KP-nya 12,5 dibagi 5. Atau sama dengan berapa? Berapa? 12,5 dibagi 5 kali 2 25 2,5 ya. Betul nggak? 2,5 ya. Jadi KP-nya 2,5. Ini slope-nya berapa? Taruh aja ini. Slope-nya ini taruh berapa nih? Ini kan 0. Dari sini ya. Ke sini. Kira-kira berapa? 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Berarti anggap aja ini 3,5. Ya. 3,5 dibagi ini. Ini berapa tadi? Ini di sini anggap aja 7. Kemudian ini di sini X-nya adalah 11. Berarti 4. Berarti slope-nya adalah 3,5 dibagi 4. Ini S. Ya. Deltanya tadi berapa? 2,5. Berarti tahunnya berapa? Tahunnya adalah 2,5. Tahunnya deltanya 12 ya. 12,5 dibagi dikalikan 4 dibagi 3,5. Itu menghitung tahunnya. Tetanya tadi berapa? 3,5 ya. Tetanya 3,5. Jadi begitu cara menggunakan metode. Tapi metode 1 ini kita tinggalkan saja karena kurang akurat. Metode 2 ini yang sudah akurat ya. Jadi menggunakan persamaan-persamaan yang seperti ini ya. Nah, ini yang cukup akurat. Model yang jadi kita tentukan T pada 63% dan 28% ya di sini ya. T-nya dengan rumus seperti ini, rumus empirik yang ditemukan oleh Smith ya. Jadi Smith menemukan cara menemukan KP, tau dan theta menggunakan rumus ini ya. Untuk KP sama, tapi untuk tau tidak berdasarkan slope tapi berdasarkan satu titik tertentu dari kenaikan output ya. Output naik berapa pada delta 63% dan delta 28%, waktunya kita tentukan itu ternyata lebih akurat. Jadi kalau kita bandingkan seperti ini. Ini antara aktual dan modelnya itu simpangannya tinggi. Sementara ini simpangannya sudah lebih kecil ya. Kemudian model lain itu tidak menggunakan angka ini. Jadi beda di rumus ini, tau. Jadi taunya bukan 1,5 kali T 63% dikurangi T 28%, tapi dia menggunakan 0,8 dikalikan T 80% min T 30%. Sementara tetanya menggunakan T 30% min 0,357 tau. Jadi berbeda ya. Jadi berbeda dengan ini. Jadi di sini menggunakan T 63 malah. Ya, min tau. Kalau Lilja menggunakan T 30%. Ya, yang belakang malah. Tapi dikalikannya ini. Dikuranginya 0,357 tau. Ya, jadi ini 80 sama 30%. Jadi T 30%, T 80%. Lilja. Wade lain lagi. Wade tahunnya menggunakan 0,45. T 90 dan 10. Kemudian tahun tetanya T10 0,1 tau. Ini Wade ya. Jadi itu metode-metode yang ada. Nah, bagaimana misalnya ini kita punya data. Sudah punya data, ini waktunya, kemudian inputnya. Kita lihat inputnya awalnya 30. Ini 30 masih 30. Ternyata pada pada waktu ke-24 diubah menjadi 38. Berarti ini do-nya adalah 8. Ya, pada waktu 24 baru diubah. Nah, kemudian ini awalnya adalah berarti di sini 69,97, taruhlah bisa 70 dan berakhir pada angka 76. Tapi kalau kita buat sebenarnya seperti ini ya. Jadi fluktuatif ya. Nah, karena ini fluktuatif, maka kita coba untuk melakukan titik tengah aja, garis tengah. Baru kita coba ubah. Ya. Jadi seperti itu ya. Menggunakan metode 2 berarti kita tadi kan delta kecilnya 8. Kemudian ini deltanya berapa?
Kalau titiknya di sini ya. Dengan deltanya berarti 6, berapa nih? 6,3 lah mungkin ya. Delta 6,3. Berarti KP-nya harusnya berapa? 8 per 6,3 dibagi 8. Kemudian T 63%. Berarti 0,63 dikalikan 6,3 ya. Jadi begini ya. Harganya berapa? Kemudian kita tentukan berapa waktunya. Tentu nanti ini dianggap ini T pada kondisi T0 ya. T awal, T inisial ya. Jadi kemudian 28% berapa? Ya. Jadi dari situ kita akan tahu ya. Nah, bisa juga menggunakan MATLAB ya. Jadi pakai MATLAB. Ya, jadi MATLAB juga bisa ya. Bagaimana caranya pakai ini menggunakan metode 1 ya. Jadi kalau kita menggunakan metode 1, slope-nya adalah 0,27. Ya, slope-nya 0,27, maka tau-nya adalah karena deltanya adalah 6,35 tadi ya. Tau-nya segini. Tetanya 30. KP-nya sekian. Menggunakan metode 2 ternyata taunya bukan 23,5 tapi 19,5. Sementara tetanya 30,5. Ya mirip ya. Ini 30 nih. Jadi yang berbeda adalah tau. Taunya jauh lebih kecil. Menggunakan solver. Jadi solver itu menggunakan ini. Y prediksi adalah if T kurang dari theta, maka dia Y0 ya. Karena itu belum ada belum ada perubahan ya. Tapi kalau lebih dari theta, maka ini ingat ya rumus yang KP 1 min E min T per tau. Ya, ini ingat ya. Yang rumus ini dikalikan stepnya, tingginya step ya. Stepnya berapa? Atau delta. Ya, delta kecil. Ditambah Y0 awalnya berapa? Jadi awalnya awalnya kalau di sini kan tadi awalnya 60 berapa? 69. Ini Y0. Y0-nya adalah ini 69,97 ya. Jadi itu dengan solver ya. Jadi kalau kita masukkan ini, yang data yang kita masukkan adalah T sesuai dengan yang tadi, kemudian ada X ya dan Y ya. Nah ini ini digunakan yang ini itu untuk metode statistik yang ini. Statistik. Jadi ini ada Y-1 plus 1, ada YI, ada X I-8 ya. Jadi dia pada waktu 8 tadi ya. Delta kecilnya 8. Jadi kita masuk ke ini ke nomor 8. Ini kosong semua. Itu nanti ya statistik. Tapi yang solver berarti yang ini. Ya. Kemudian kita hitung SE-nya. Simpangannya. Yang kita inginkan adalah simpangannya paling kecil, namanya ada solver ya. Jadi di sini U0-nya 30 ya. Kan ini 30 nih U awal, jadi X ya. Ini adalah U input atau MV. Jadi MV awalnya bukaan valve-nya 30. Kemudian yang bukaan valve berikutnya adalah 38, berarti U step-nya adalah 8. Ini sebenarnya sama nih, statistik juga pakai angka 8. Kemudian X0-nya tadi ya 69,65. Kemudian dari hasil solver ini didapatkan ini 34,8. Jadi mendekati yang mana? Ini lebih dari ini ya. Ini adalah apa? Theta. Tetanya yang ini berapa? 30, ini 30,5. Tapi menurut solver
34,8. KP-nya 0,81, tahunnya 17. Jadi tahunnya lebih rendah, tapi tetanya lebih tinggi. Ya. Ya, di sini tahunnya 19,5, di solver 17,2. 295 atau 17,3 ya. Ini menggunakan solver. Menggunakan statistik menggunakan seperti ini ya. Jadi kita predik ini adalah kita harus punya Y plus 1. Y plus 1 berarti ini yang ini nih. Y plus 1. Tapi deltanya ininya ya, apa? Deltanya. Ingat di sini adalah delta. Jadi bukan angka nominalnya. Maka yang kita tulis ini 0, ini kan YI ya. YI itu adalah ini Y0 dikurangi ini disebut Y0-nya ya. Angka ini dikurangi dengan Y0. Jadi 69,7 ini dikurangi Y0, angkanya sekian. Dan seterusnya, yaitu YI. YI plus 1 berarti tinggal memindahkan aja. Ini tadinya YI plus 1 kan yang mulai dari sini nih. Ini adalah YI plus 1. Jadi 0,05 ini dipindahkan 0, jadi ini ke sini dan seterusnya. Jadi memindahkan aja. Karena nanti yang kita menggunakan ini. Jadi YI plus 1 sama dengan A dikalikan YI yang diukur kali B min ini X min sebut theta aja ya. Jadi kemudian A adalah ini. Kalau kita ketemu A-nya, jadi nanti kita lakukan regresi akan ketemu A dan juga ketemu B. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan angka tau dan tau dan tetanya ya. Jadi seperti itu. Ini kita angkanya 8 tadi kan. 8 berarti kita mendapatkan tetanya berapa. Dengan delta T-nya seperti apa. Nah, menggunakan metode ini tadi ya, maka didapatkan menggunakan regresi. Jadi di Excel itu ada regresi, maka ketemu variabel sekian. Ini sekian. Kemudian kita olah bahwa KP sama dengan seperti ini. KP-nya adalah ini ya. KP berarti B dibagi 1 min gitu ya. Jadi min A ini. Kemudian ini 0,79, tahunnya menggunakan rumus ini dan tetanya menggunakan rumus ini. Jadi kita ketemu ya. Dari sini kita ketemu angka-angkanya ya. Jadi kemudian berdasarkan Lilja ketemunya seperti ini. Jadi tahunnya 16, tetanya 35,5. Wade ini lebih kecil lagi. Solver tengah-tengah ya, 17, tadi. Kemudian kita bisa perbandingkan. Yang MATLAB ini data ini seperti ini. Kemudian menggunakan cara MATLAB, menggunakan metode 1, menggunakan metode 2, menggunakan statistik, menggunakan solver, menggunakan fine tuning, menggunakan Lilja, dan menggunakan Wade. Ternyata solver itu paling rendah SSE-nya 4,3. Urutan kedua adalah Wade ya. Wade itu cukup bagus ternyata. Kemudian berikutnya adalah Lilja. Ternyata menggunakan metode 2 itu 7, ya. Jadi Lilja lebih tepat dalam hal ini. Ya, itu ya. Itu cara kita mendapatkan modelnya. Ya. Jadi seperti itu. Ini program-program MATLAB-nya, cara kita melakukan identifikasi sistem. Ya. Jadi kita coba ya. Saya coba
menggunakan MATLAB tadi ya. Ini datanya. Jadi T sama dengan ini. Kemudian outputnya ya. Jadi kita misalnya punya seperti ini ya. Output sama dengan, terus inputnya seperti ini. Nah ini ya. Jadi kalau kita pakai data ini, new script ya, mudah-mudahan bisa nih, karena suka-suka nggak mau nih. Data MATLAB, data empirik, ini aja ya, mau nggak ya? Wah ini ya, jadi mau, berarti datanya seperti ini nih. Kemudian ada input, ada output ya. Nah, yang kita pakai adalah, sebentar, ini kita lihat datanya, pakai data output 2 ya. Jadi kita pakai data output 2. Jadi kita di sini ada aplikasi. Aplikasi ada curve fitting, optimization, PID, dan ada system identification. Nah, kita klik ini. Sistem identifikasi ya. Kemudian kita ambil ini. Import data pakai time domain. Ya. Inputnya namanya apa? Input. INP. Jadi yang ada di workspace, outputnya namanya output 2 ya. Kemudian katakanlah metadata nggak apa-apa ya, atau PRC juga boleh, PRC. Starting time-nya berapa? 0. Kemudian sampling time-nya berapa? Tadi berapa? 0, berapa? Sampling time-nya di sini berapa? 4 ya. Jadi 0, 4 sampai 104 ya. Jadi berarti sampling time-nya adalah 4. Jadi di sini 4. Oke. Impor ya. Oke, atau kita close ya. Close. Kemudian kita lihat di sini. Jadi datanya sudah ada ini. PRC-nya. Kemudian kita estimate proses modelnya menggunakan transfer function statement pakai proses model. Klik ya. Kita mau semuanya ya. Sebentar. Delay ada ya. Pulse-nya 1, oke. Oke, estimate. Kita estimasi, dicoba ya. Oke, nih menurut MATLAB K-nya itu 0,81, kemudian tahunnya adalah 17,29 dan tetanya 10,77 ya. Jadi ini menurut MATLAB sama nggak dengan yang tadi sudah ditampilkan? Bentar. Tadi tahunnya MATLAB. Oh ya, ini menggunakan MATLAB. Tahunnya 0,79, ini 15, ya. Agak beda ya. MATLAB System Identification. Oh, kok agak beda nih. 0,8 input. Ini 15 ya. Coba nanti ya. Nah, kita bisa tes validasi.
Coba kita lihat validasinya. Oke, close ya. Kita tes model output. Nah ini ya. Jadi dengan model seperti ini ketepatannya 85%, 85,48% ya. Tadi ada ya. Dan MATLAB tadi ada nggak? Berapa? 85 ya. Sama ya ini ya. Mirip-mirip lah ya. Jadi ini yang menggunakan MATLAB ya. Jadi menggunakan MATLAB ini hasilnya seperti ini 85,48. Kemudian tadi solver kita lihat menggunakan tadi apa? Mungkin di sini nggak ada ya. Kemudian di sini ada FOBDT. Oh ini. Ini masih kelihatan kan ya? Oke. Ini kita lihat sebentar. Oh, ini solver. Ini datanya ya. Jadi kalau solver X ini seperti ini tadi ya. Jadi Y prediktifnya itu menggunakan rumus. Ya. Jadi dibuat rumus sebagaimana di sini ya. Tadi disebutkan di mana? Di rumus mana? Solver. Nah ini ya. Jadi rumus yang ini kita masukkan nih di dalam Excel. Ini ya. Ini semua pakai begini. Kemudian kita ini tadi, kemudian ininya kita yang kita inginkan. Jadi yang di SQRT-nya ini, kemudian ini prediksinya tadi ya. Oke. Ini angka yang didapat ya. Kita solver ini pakai solver ya. Kemudian pakai statistik. Mana ya? Statistik. Nah ini. Statistik. Nah ini. Jadi kalau menggunakan statistik hasilnya adalah X tadi ya. X variabel, X variabel. Jadi ini yang didapat ya. Nah, itu untuk ada lagi ya statistik yang lain. Oke itu ya. Jadi Lilja ini tapi kayaknya beda ini ya. Beda soal ya. Ini soalnya nomor berapa sih? Berapa? Ini harusnya P62. Bener ya? 62. Oh ini bukan ya. Solver ini benar ya. Jadi ini pakai ini ya. Kemudian di regresi ya. Data analis. Oke. Jadi ini metode-metode yang berkaitan dengan kita mendapatkan FOBDT yang lebih bagus ya. Baik dengan Lilja atau yang lain ya. Barangkali itu saja sampai sini untuk bagaimana kita membuat model-model ini yang parameter terakhirnya adalah tentu errornya ya, berapa errornya ya, SSE-nya ya.
Ini tentang fitnessnya, ketepatannya. Gitu. Kemudian ini tadi SSE. SSE-nya ternyata solver yang paling mudah. Gitu. Kemudian ini hal-hal yang terkait dengan kesalahan. Nah, apakah kesalahan eksperimen? Ini eksperimen salah karena tidak full step ya. Jadi ini salah. Kemudian ini salah karena terlalu kecil. Ya, terlalu kecil. Ini salah karena ternyata ada kerusakan. Harusnya ketika di step kemudian dikembalikan lagi, ini harusnya balik lagi ke nilai yang sama ya. Harusnya dia begini lagi. Kalau tidak berarti ada kerusakan. Jadi grafiknya tidak bisa dipakai ya. Oke, itu ya terkait dengan, kemudian ada disebut dengan tes ketawa gitu ya. Jadi tes ketawa artinya nggak masuk akal gitu ya. Kita ketika fuelnya kita naikkan, ini fuel ya, fuel kita naikkan justru suhunya turun. Nah itu berarti nggak masuk akal ya. Nggak mungkin lah suhunya harusnya naikkannya fuelnya lebih tinggi gitu. Namanya dia tidak lulus tes ketawa ya. Jadi begitu ya. Tentu ya kalau diketawain belum tentu itu salah ya. Karena saya juga pernah punya pengalaman waktu S3 ya. Hasil saya diketawain, kemudian setelah saya jelaskan dengan baik, akhirnya diterima gitu ya. Jadi kalau kita yakin ya walaupun diketawain kita jelaskan, mungkin salah nangkap gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kira udah semua berkaitan dengan, dan kalau nggak salah waktu SPK dinamik juga kalau yang di kelas saya sudah pernah melakukan ini ya, identifikasi itu, termasuk menggunakan solver ya. Ada pertanyaan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kan untuk kasus tadi yang paling bagus itu solver ya, Pak, metode solver. Betul. Tapi kalau misalnya beda kasus itu, apakah bisa beda lagi, Pak? Yang paling bagus Bisa itu belum beda. tentu solver. Ya betul. Ya, ada yang solver ternyata kok. Makanya di tesnya adalah SSE-nya ya. Jadi SSE-nya sum square error-nya berapa totalnya. Sebenarnya patokannya itu. Tapi beberapa kasus solver itu paling oke. Gitu ya. Dari yang pernah diteliti mayoritasnya solver. Tapi ada kalanya solver kurang baik ya. Gitu ya. Jadi Pak, kita perlu alternatif ya. Karena selama ini waktu kita ya beberapa tahun ini, kalau nggak salah solver baru tahun kemarin saya perkenalkan. Lilja, Wade ya, Wade juga baru diperkenalkan. Jadi selama ini kalau kita baca-baca juga di literatur itu hanya menawarkan metode 1 dan 2 ya. Paling banter metode statistiknya itu ada di Marlin. Marlin juga menggunakan metode lain yakni least square. Ya ini mungkin di sini ada sebenarnya metode least square. Anda mungkin pernah ini ya belajar least square ya. Kemudian ada lagi saya menggunakan metode interpolasi. Ya, ini dulu saya pernah memperkenalkan metode interpolasi. Jadi data yang ada kita interpolasi aja, ya. Jadi nggak usah kita grafikan. Jadi kita menggunakan metode interpolasi. Ternyata interpolasi juga cukup oke gitu ya. Ya ini ya. Metode interpolasi sama metode grafis ya. Itu seperti itu. Kemudian least square juga bisa ya, menggunakan metode least square. Ya kalau menggunakan yang MATLAB ini least square hasilnya seperti ini ya. Jadi itu
Kalau rough model, jadi ternyata ada banyak ya. Ya yang jelas kita cocokkan. Ini mungkin yang saya perkenalkan dan ini tadi juga masalah interpolasi. Interpolasi kita tidak perlu gambar, tidak perlu apa, tapi ini menggunakan Smith ya. Smith tapi interpolasi gitu ya. Itu. Jadi itu juga bisa dilakukan. Ya silakan teruskan, Akshal. Iya Pak, sudah jelas. Saya mau nanya soal ini Pak. Tadi saya cek emas 2 itu ada pretest Pak, tapi deadline-nya kemarin. Itu jadi saya nggak bisa ngerjain tadi ada Pak. ya pretest ya. Ntar diperpanjang deh. Saya malah kurang. Jadi post test deh. Baik Pak. Mungkin sama satu lagi Pak, minggu depan UTS Kendali tuh gimana sistemnya Pak? Ya sistemnya nggak bisa pada offline ya? Bisa offline nggak sih pada? Kalau bisa offline enak juga. Kalau saya karena tinggal di luar Jabodetabek, jadi sebenarnya tidak bisa Pak. Di mana Ahmad? Saya di Lampung Pak. Komit ya, susah lah. Ya udah berarti menggunakan cara seperti sebelumnya, tapi harus open cam ya. Berarti jadi di jam kelas ya berarti Pak? Jam kelas. Siapa? Masalahnya produk ada ya? Sebelum ini kan produk ya? Produk ada hari presentasi Senin atau apa? Sama Selasa Pak. Oh Senin ya. Tapi yang bisa sebelum jadi ini di luar apa? jam TRK produk. apa? TRK iya, ya? Pak. Sebelum ini ada TRK. TRK itu juga hari Rabu ya? Iya Pak, Rabu pagi. Rabu pagi, ya berarti ya setelah TRK nyambung. Kecuali mau gabung, dibuat satu kesatuan. Gimana? Dengan kelas Kamis. Tapi memang agak repot ya. Maksudnya repot itu menyamakan. Jadi di luar jam tapi harus bisa semua gitu, gimana ya? Kalau mau begitu sih. Jadi di waktu yang lebih longgar. Hari Sabtu misalnya begitu. Sabtu tanggal berapa tuh? Ramadan ya. Ramadan pertama ya. Sabtu ya. Puasa pertama dong. Tapi kalau nggak pada keberatan hari Rabu juga nggak masalah sih. Nanti Kamis juga soalnya akan berbeda berarti. Rabu saja, Anda berturut-turut habis TRK Kendali. Atau nggak mungkin digabung juga boleh Pak, cuma nanti kesepakatan kita semua dulu mungkin didiskusi. Iya. Saya lebih setuju digabung. Jadi sekali aja, soalnya satu ya. Oke ya, digabung aja ya berarti ya. Rundingan lah yang sama. Kan online ini kan, malam juga nggak apa-apa kan? Boleh. Mungkin nanti Rundingan diomongin aja sama lah, kelas yang sebelah aja sih diomongin Pak. aja lah. Iya. Iya. Saya ngikut aja deh. Baik, Pak. Oke, itu ya. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan difahami dan yang jelas memang untuk pemodelan dan seperti ini memang agak ini ya rumit ya. Namanya aja matematika. Biasanya setelah mites itu lebih mudah difahami. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya ya. Terima kasih Pak.